Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program rohani Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Haleluya, puji Tuhan. Dua ayat yang baru saja kita baca ini adalah merupakan bagian ayat dari perikop di Mara dan di Elim. Kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian di Kanaan itu melalui suatu kejadian-kejadian yang sukar, spektakuler, dan penuh dengan mujizat-mujizat. Salah satu mujizat yang dialami oleh bangsa Israel adalah ketika mereka berada di Mara, di mana ketika mereka melihat air yang pahit itu, mereka sempat mengeluh, tetapi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan berikan solusi sehingga air yang pahit itu bisa berubah menjadi manis. Suatu mujizat yang ajaib yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu ketika air yang pahit itu berubah menjadi manis. Haleluya, puji Tuhan. Dan pengalaman bangsa Israel ini juga merupakan pengalaman kita anak-anak Tuhan, umat-umat tebusan Tuhan yang notabene adalah orang-orang Israel di akhir zaman ini, yaitu kita orang-orang Israel rohani. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan keperkasaan kekuatan daripada Allah, mereka dibebaskan dari perhambahan perbudakan di Mesir, mereka berjalan melewati Laut Teberau, dan di mana Tuhan nyatakan mujizatnya lagi. Laut Teberau terbelah dua, kemudian umat Tuhan berjalan di tanah yang kering, yang kiri kanannya ada air bagaikan tembok, dan mereka lolos dari kejaran dari Firaun dan tentara-tentaranya. Tetapi selanjutnya mereka mengadakan perjalanan sepanjang 3 hari lamanya di padang gurun Syur, di mana sepanjang 3 hari itu mereka tidak menemukan air sedikit pun. Dan ketika mereka melihat ada air di Mara, mereka datang ke air itu, dan ketika mereka minum, ternyata airnya pahit dan tidak dapat diminum. Maka keluarlah pernyataan ini, ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, karena apa? Karena mereka begitu capek dalam perjalanan 3 hari di padang gurun, begitu juga mereka kehausan di perjalanan selama 3 hari itu, dan ketika ketemu airnya pahit. Maka memang mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena kecewa, tidak ada air yang bisa diminum. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada kebenaran yang dapat kita ambil di akhir zaman ini, bahwa memang kehidupan ini kehidupan yang bersama dengan Yesus. Kita mungkin di hari-hari yang lalu kita juga mengalami yang namanya kehidupan yang segala sesuatunya kelihatannya lancar-lancar saja. Segala sesuatunya kelihatannya semua berjalan dengan baik. Tetapi tiba-tiba ketika kita masuk tahun 2020 kemarin, kita masuk kepada suatu masa di mana terjadinya pandemi COVID-19.
Dari sana kita mengalami yang namanya mulai merasakan bagaikan perjalanan di padang gurun Syur itu. Sampai pada akhirnya masuk tahun 2021 ini, maka terjadilah yang namanya mulai adanya PPKM yang segalanya terbatas sehingga semuanya rasanya hidup ini pahit. Tadinya perjalanannya lancar-lancar saja. Mungkin kita masih bisa menjalankan hidup ini dengan tabungan yang ada, dengan pekerjaan yang ada. Tetapi waktu berjalan terus sampai pada satu saat kita mengalami namanya pahit bagaikan di Mara ini. Nah, apabila kita menghadapi kenyataan seperti ini, bahwa kita tadinya lancar-lancar saja, kita juga mengalami pertolongan Tuhan, tetapi akhirnya kita harus melewati satu peristiwa padang gurun Syur, dan kita sampai pada satu mata air pahit di Mara, kita mengeluh. Kita tidak menduga akan ketemu air yang pahit ini. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, maka kita mengetahui bahwa ini semua adalah rancangan Tuhan. Adalah kemauan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita kepada satu pengalaman mata air pahit di Mara. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 8 ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi pengalaman mata air pahit di Mara ini yang juga dialami oleh kita sekarang ini ketika berada di masa pandemi COVID-19 ini semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah segala-galanya dalam hidup ini. Dia maha tahu. Dia yang membawa kita ke dalam situasi seperti sekarang ini. Sehingga kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kita mengalami yang namanya terganggu kesehatan kita, terganggu segala aktivitas kita. Bahkan ekonomi, kebutuhan, keperluan kita, itu terganggu semuanya. Tapi ada maksud di dalamnya. Tuhan punya maksud, yaitu dengan maksud merendahkan hatimu. Tuhan mau melalui apa yang kita alami sekarang ini, bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan dia tidak suka kepada kita sehingga dia memberikan kita penderitaan ini, tetapi ada maksud Tuhan supaya kita mengalami proses menuju kepada kerendahan hati, dan kemudian juga untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi pengalaman mata air pahit di Mara ini, melalui COVID-19 dan resesi ekonomi ini, Tuhan ingin mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yaitu apakah kita ini berpegang kepada perintah Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, ataukah tidak. Karena Tuhan tahu persis bahwa sifat daripada manusia itu, kalau semua berjalan lancar, semua rasanya serba mapan, serba nyaman, maka manusia itu akan kurang peduli terhadap hal-hal yang rohani. Kalau merasa tenang secara ekonomi, merasa tenang secara kesehatan, maka manusia itu kurang peduli terhadap hal-hal rohani. Itulah sebabnya adalah sangat perlu Allah bertindak untuk melihat maksud dia, yaitu supaya kita direndahkan hati kita, dan supaya dia mengetahui apakah kita ini betul bergantung kepada dia, sehingga diizinkan pengalaman
mata air pahit di Mara ini. Oleh karena itu, apabila saat ini engkau berada di dalam kondisi di mana mungkin engkau dan keluargamu ada yang terkena COVID-19, bahkan ada salah satu dari keluarga yang engkau sangat kasihi, mungkin suamimu, sehingga dipanggil oleh Tuhan. Padahal dia adalah tiang keluarga yang akan mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi sekarang telah meninggal. Engkau seakan-akan kecewa. Kenapa Tuhan? Saya ini kan aktif di gereja. Saya ini kan aktif melayani Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Sehingga engkau memiliki hati yang cenderung kecewa kepada Tuhan. Atau mungkin juga karena COVID-19 yang berkepanjangan ini dengan PPKM yang terus diperpanjang, maka ekonomi keluargamu terganggu. Tabungan sudah habis. Kemudian harus membayar cicilan dan sebagainya. Sehingga uangnya dari mana? Engkau mengalami betul-betul kekurangan keuangan. Bahkan untuk makan itu rasanya sulit. Tetapi di dalam kondisi engkau diperhadapkan dengan mata air pahit di Mara secara pribadi. Apa yang harus engkau ambil? Engkau kecewa. Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan pengalaman dari bangsa Israel, ketika mereka sampai di Mara, ketemu dengan satu air yang pahit, yang padahal mereka sedang mengharapkan kebutuhan utamanya itu air, tetapi ternyata pahit, tidak bisa diminum. Mereka kecewa, lalu mereka bersungut-sungut. Nah, Tuhan melihat hati ini. Hati yang bersungut-sungut. Kalau firman Tuhan katakan di dalam bilangan pasal 11, ini tentang bersungut-sungut. Pada suatu hari bangsa itu, yaitu bangsa Israel, bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahkan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat kediamannya. Jadi bersungut-sungut di mata Tuhan itu membangkitkan murka Allah. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang sedang mengalami mata air pahit di Mara, yaitu melalui sakitnya COVID-19, melalui resesi ekonomi, atau mungkin ada yang PHK, atau mungkin ada keluarga yang retak karena masalah ini, jangan bersungut-sungut. Karena Alkitab katakan, kecewa dan bersungut-sungut itu akan membangkitkan murka Allah. Nah, kalau murka Allah itu di sini dikatakan, dinyatakan dengan api Tuhan itu membakar mereka. Jadi kalau kita sedang menghadapi mata air pahit di Mara, jangan bersungut-sungut. Karena itu akan membawa kepada makin terpuruknya hidup ini. Bahkan kerohanian kita makin hancur. Karena memang bersungut-sungut itu adalah satu tanda bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Padahal pengalaman-pengalaman yang lalu, dia sudah banyak menolong kita. Ketika kita masih merintis usaha, dia tolong kita. Ketika kita masih mengalami pergumulan usaha untuk dikembangkan, Tuhan tolong kita. Bahkan dia berikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk bisa bekerja dengan penuh. Tetapi ketika sekarang dia izinkan pengalaman mata air pahit di Mara ini, kita bersungut-sungut. Maka pasti murka Allah akan datang. Sebab itu, janganlah bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu adalah tanda orang yang kurang percaya kepada Tuhan, atau bahkan orang yang tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu sanggup mengadakan apapun dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan? Allah kita Allah sanggup melakukan segala-galanya. Dia katakan,
Allahku sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanku berdasarkan kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang luar biasa itu ada di dalam tangan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu, mari kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Kalau kita ada pengalaman, namanya pengalaman mata air pahit di mara ini, jangan bersungut-sungut. Tetapi kita kembali kepada ayat pokok. Di ayat 25 katakan, tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi dari ayat 25 ini, saya pelajari ada 3 hal yang penting untuk kita terapkan dalam hidup kita. Yaitu pertama, kalau kita mengalami satu pengalaman mata air pahit di mara ini, maka kita jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu merupakan tanda kita tidak percaya kepada kesanggupan Tuhan. Kita tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah penolong yang ajaib. Yang dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akulah penolongmu. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus bukan bersungut-sungut, tapi berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 25 ini katakan, ada 3 hal yang saya pelajari di ayat 25 ini. Sebagai suatu solusi keluar dari keadaan yang mengecewakan. Keadaan mata air pahit di mara ini. Yaitu pertama, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini saya artikan sebagai poin bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Berseru-seru kepada Tuhan itu artinya berdoa kepada Tuhan, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16b berkata begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Kalau kita betul-betul dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan sangat besar kuasanya. Terjemahan lain mengatakan sangat besar khasiatnya. Doa orang benar. Kita anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong. Kalau kita berdoa bersungguh-sungguh, maka kita pasti keluar dari yang namanya mata air pahit di mara itu. Pengalaman-pengalaman kesulitan hidup ini akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Kita harus prioritaskan Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Secara pribadi kita ada berginosko dengan Tuhan. Untuk supaya ada dalam suatu keakraban yang ajaib dari Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya kuasa doa yang melepaskan kita dari segala persoalan. Kemudian saya kaitkan dengan Markus 11 ayatnya ke-23 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi pada waktu kita berdoa, jangan sampai kita mengalami yang namanya kebimbangan hati. Tetapi harus percaya sungguh bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena kalau kita bimbang, Alkitab kata orang yang bimbang jangan berharap untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya bahwa Allahku sanggup melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Maka ketika kita berdoa, di Alkitab juga dia gunung itu beranjak dan tercampak ke laut. Artinya pengalaman mata air pahit di mara ini dapat digeserkan, terpindah dengan sendirinya. Ini yang namanya mujizat Tuhan. Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Karena secara supranatural, tangan Tuhan yang ajaib itu, dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga
tanpa menunggu waktu yang begitu panjang. Tuhan nyatakan pemulihan. Tuhan nyatakan pemulihan kesehatan kita. Tuhan nyatakan pemulihan akan bisnis kita. Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Karena Dia adalah pemulih yang ajaib. Dia yang kerjakan semuanya bagi kehidupan kita. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh itu, kita telah menerimanya, maka akan diberikan kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, sudah terima, maka itu diberikan. Inilah berdoa dengan iman. Percaya bahwa Tuhan itu yang mendengar doa kita. Dia memenuhi permintaan kita. Kenapa? Karena doa orang benar, dia sungguh-sungguh doakan, akan sangat besar kuasanya. Di Injil Yohanes pasal 16, Yohanes 16 ayat 23 berkata begini. 16 ayat 23 berkata, dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini Yesus yang katakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa yang sangat baik itu akan diberikan Bapa kepadamu dalam nama Yesus. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah satu legalitas dalam permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita libatkan Yesus dalam doa kita yang sungguh-sungguh itu, maka Yesus mengambil alih segala kebutuhan kita. Yesus mengambil alih segala permohonan kita. Dan Yesus yang berhadapan dengan Bapa di sorga. Di tahta tertinggi Allah bertahta itu ada Yesus, dan Bapa menerima doa kita, dan Yesus menjamin, Yesus mewakili kita, dan Dia katakan doa kita pasti dijawab karena Yesus adalah parakletos kita di sorga, sedangkan Roh Kudus parakletos kita di bumi. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus yang hebat. Yesus adalah imam besar agung kita yang siap memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya, kata kitab Ibrani. Sebab itu kita tidak boleh lagi ragu. Tidak boleh lagi kita ragu dengan doa kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita yakin Dia pasti menolong kita. Jadi ketika kita kembali ke ayat pokok kita, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengar doa Musa. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, dikatakan di sini, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sepotong kayu ini berbicara tentang kayu sebagai pohon yang masih hidup. Juga berbicara tentang kayu yang dari pohon yang sudah dipotong dan sudah dibuat balok. Jadi kayu. Nah, kalau kita bicara soal sepotong kayu, kita teringat tentang kayu yang tertancap di Kalvari sana. Di Bukit Golgota, di sana kayu itu tercancap dan ada Yesus terpaku di kayu salib Kalvari itu. Di sanalah Yesus menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya untuk tebus dosa-dosa kita, umat manusia. Dan Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa darahnya tertumpah di kayu salib Kalvari itu, dia akan diselamatkan, tidak akan binasa, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah di tengah-tengah kita mengalami namanya mata air pahit di mara. Kita berdoa, kita mata rohani kita tertuju kepada Yesus di kayu salib Kalvari. Betapa Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia korbankan hidupnya untuk tebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tadinya mati secara rohani dibangkitkan menjadi ciptaan baru oleh firman dan Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru. Anak-anak Tuhan yang lahir baru. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kayu ini kita bayang sebagai kayu salib di mana Yesus tergantung di sana. Kayu salib itu bisa Yesus tergantung.
Nyawanya dia serahkan. Darahnya tertumpah untuk tebus dosa-dosa kita. Itulah yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Tetapi juga kayu ini berbicara tentang pohon. Pohon artinya dia mulai dari batang terbawah sampai atas. Itu pohon. Dan Alkitab katakan Yesus adalah pohon. Pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carang-carangnya tertancap pada pokok itu. Ketika kita terus tertancap pada pokok itu, kita memiliki kehidupan. Karena pohon itu, dia adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Selain dia sumber kehidupan bagi kita, dia juga menghidupkan kita. Segala kebutuhan keperluan kita, dia yang berikan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dialirkan melalui pokok itu, melalui pohon itu, sehingga cabangnya bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Itulah sebabnya jangan sekali-kali kita terlepas dari pokok anggur itu. Jangan sampai kita terlepas dari Yesus. Walaupun kita mengalami kekecewaan yang banyak, mengalami mata air pahit di mara, bisnis kita terpuruk, kesehatan kita terganggu, keluarga terganggu, seakan-akan masa depan tidak ada. Tetapi kalau saja kita memandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus di salib yang sudah tebus dosa kita, dan kita pandang Yesus sebagai sumber kehidupan kita, maka dia akan kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus pandang terus kepada Yesus. Andalkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus itulah segala-galanya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Musa melemparkan kayu itu. Kayu yang berbicara tentang Yesus mati kayu salib Kalvari. Dan Yesus adalah sumber kehidupan itu. Tidak bisa kita simpan saja menjadi milik kita. Tetapi kita harus lemparkan itu ke dalam air yang pahit itu. Segala persoalan-persoalan yang kita hadapi ketika kita berada di dalam mata air pahit di mara itu. Kalau saja kita ikut sertakan Yesus dalam hidup kita, maka akan terjadi perubahan yang ajaib. Sebab itu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air itu. Itu berbicara tentang tindakan iman. Poin yang ketiga adalah tindakan iman. Kita harus bertindak dengan iman. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya beriman kepada Yesus sebagai sumber kehidupan, Yesus sebagai penebus kita, tetapi kita tidak bertindak dengan iman, berjalan dengan iman, percaya kepada Yesus, maka itu tidak ada artinya. Itulah sebabnya kita harus bertindak dengan iman. Di dalam menghadapi mata air yang pahit ini, kita harus bertindak dengan iman. Kita kerjakan dengan iman bahwa Yesus itulah yang akan mengubah kehidupan ini. Yesus lah yang akan mengubah usaha bisnis kita. Yesus yang mengubah kesehatan kita. Dia pulihkan kita karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukannya. Dia sanggup untuk mengubah kehidupan asal kita bertindak dengan iman. Satu pengalaman di dalam dua Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja 2 ayat 2 Raja 2 ayat yang ke-9 itu berkata begini. Ayat 19 mulai itu ada cerita di sana Elisa menyehatkan air di Yeriko. Bagaimana air itu kalau minum itu bisa menyebabkan keguguran bayi sehingga orang mati. Tetapi kepada Elisa Tuhan berikan supaya ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi oleh kematian atau keguguran bayi. Ada garam yang dijadikan sarana untuk dilemparkan ke dalam air yang menyebabkan banyak bayi yang mati. Diubah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan itu terjadi karena Elisa bertindak dengan iman. Dengan percaya bahwa firman Tuhan itu mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan.
maka dia akan rubah situasi itu sehingga air itu menjadi baik. Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Itu pengalaman ketika Elisa bertindak dengan iman. Begitu juga di pasal 6 ayat 6 dikatakan 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu lemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Di dalam ayat ini, di mana ada kapak yang jatuh ke dasar sungai. Tidak tahu bagaimana mencarinya. Tertutup dengan lumpur. Tetapi ketika sepotong kayu dipakai oleh Elisa, Elisa bertindak dengan iman. Dan dia lemparkan ke dalam air itu. Maka dikatakan di sini, lalu timbullah mata kapak itu dibuatnya. Bagaimana mata kapak besi ini bisa tertarik oleh kayu? Itu mujizat. Jadi kalau kita bertindak dengan iman, maka mujizat itu terjadi. Dan sekarang ini mujizat itu masih ada. Dia kerjakan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Yesus itu adalah sumber mujizat dan pelaku mujizat. Dia bisa melakukan sesuatu yang supranatural di luar dari pemikiran kita. Yang penting kita terapkan firman Tuhan. Bertindak dengan iman. Kalau kita bertindak dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus itu pelaku mujizat, maka akan terjadi mujizat itu terjadi. Mujizat itu, maka kita lepas dari mata air pahit itu. Ketika kita bertindak dengan iman, seperti Musa tadi di ayat pokok kita, dia bertindak dengan dia lemparkan kayu itu ke air itu. Alkitab dikatakan, lalu air itu menjadi manis. Haleluya. Puji itu. Inilah mujizat yang luar biasa. Lalu air itu menjadi manis. Lalu sakit penyakit itu dirubah menjadi sehat. Lalu bisnis yang terpuruk bisa berkembang menjadi maju. Inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa mujizat itu masih ada. Sekarang ini asalkan kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau percaya kepada Yesus sumber segala-galanya. Dan kita mau bertindak dengan iman. Kalau kita lakukan ini semua, maka pasti mujizat terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kalau kita imani firman Tuhan ini, percayalah, engkau memiliki kemenangan yang luar biasa. Tapi kalau sudah menang, Alkitab katakan di dalam ayat selanjutnya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Jadi setelah itu Tuhan berikan ketetapan. Bahwa ketetapan itu harus kita kerjakan. Salah satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu terdapat di dalam Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-25. Berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti didasarkan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan, kedatangan Yesus kedua kali ini sudah dekat. Diminta kepada kita yang sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan ini, supaya kita jangan tinggalkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, yaitu kita jangan sampai menjauhkan diri dari gereja. Sekarang PPKM kita sudah mengalami perbaikan. Sudah turun dari level 4 ke level 3. Bahkan masuk level 2. Gereja sekarang sudah dibuka. Udah boleh kebaktian. Asal kita dengan protokol kesehatan dan terbatas 50%. Mari. Gereja sudah dibuka. Kita setiap minggu mari kita datang beribadah di gereja. Jangan terlena karena sudah terbiasa di rumah dengan santai, kita duduk santai, ikuti kebaktian online, sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi kalau kita di gereja, kita bisa merasakan, kita bisa memuji besarkan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara iman kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan di gereja ini.
Karena gereja itu adalah komunitas anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah pertemuan anak-anak Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Dan di sana kita merasakan hadirat Tuhan. Dan kita dipulihkan, dikuatkan, bahkan dimenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ayat 24 katakan, marilah kita saling memperhatikan. Di tengah-tengah pertemuan ibadah kita. Di gereja kita melihat satu dengan yang lain, kita saling memperhatikan. Saling mendorong untuk supaya maju dalam kasih kepada Yesus. Itulah sebabnya sekarang sudah PPKM sudah mulai boleh beribadah. Mari datang di gereja. Jangan sampai kita terlena. Percayalah bahwa kita sekarang ini sudah memasuki di mana ketetapan-ketetapan Tuhan harus kita kerjakan. Salah satunya kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir saya ambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah 20 ayat 28 berkata begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam satu gereja lokal itu adalah jemaat Allah yang diperoleh Allah melalui atau dengan darah anaknya sendiri, dengan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib Kalvari. Jadi jemaat atau kita anak-anak Tuhan adalah milik Tuhan, karena Dia yang beli kita dengan darahnya yang sangat mahal dan lunas dibayar. Sebagai milik Tuhan, kita harus selalu berada dalam satu komunitas jemaat gereja lokal yang dipimpin oleh penilik, itu gembala, dan gembala inilah penjaga jiwa kita. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan satu keajaiban. Mujizat itu tetap ada. Masih ada mujizat itu terjadi. Dan kita melakukan ketetapan Tuhan. Kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Kita dipulihkan. Kita masuk ke dalam satu kehadiran Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.